Halo teman-teman, kenalin aku V. Di video kali ini kita akan bahas topik statistika, yaitu penerapan Z-score di teknik sipil. Mungkin teman-teman pernah gitu bertanya-tanya, setelah kita melakukan uji kuatakan beton, gimana sih cara kita tahu kualitas campuran beton kita itu udah bagus atau kurang bagus dibandingkan dengan standar produksi. Nah, dengan Z-score kita bisa tahu gitu berapa persen kemungkinan produk kita itu udah sesuai standar atau berada di bawahnya. Next. Nah, Z-score. Nah, apa sih itu Z-score? Nah, Z-score adalah nilai yang menunjukkan seberapa jauh sebuah data dari nilai rata-ratanya dalam satuan simpangan baku. Singkatnya, Z-score ini seperti penggaris standar. Kalau nilai Z-score-nya positif, artinya data kita di atas rata-rata. Kalau negatif, berarti berada di bawahnya, di bawah rata-rata. Nah, semakin jauh dari nol, artinya data kita itu semakin unik atau berbeda dari kebanyakan data lainnya. Untuk rumus mencari Z-score sendiri sudah ada pada gambar, yaitu Z atau Z-score sama dengan X, yaitu data point, dimin mu atau rata-rata, diper dengan standar deviasi atau simpangan baku. Oke, nah sebelum kita lanjut lebih dalam mengenai Z-score, kita perlu memahami mengenai standar deviasi terlebih dahulu. Nah, standar deviasi atau simpangan baku adalah ukuran statistik yang menunjukkan seberapa jauh sebaran data dari nilai rata-ratanya. Karena dalam proyek konstruksi, konsisten itu adalah kuncinya gitu. Kita mau kualitas beton kita seragam. Nah, di statistik, alat untuk mengukur konsistensi atau sebaran data disebut dengan standar deviasi atau simpangan baku. Angka ini memberitahu kita seberapa jauh sih rata-rata setiap data menyimpang dari nilai tengahnya. Nah, semakin kecil nilainya, maka semakin konsisten kualitas produk kita. Untuk rumus mencari simpangan baku atau standar deviasi sendiri, yaitu ada dua tergantung dari data apa yang kita gunakan. Kalau kita menggunakan data populasi, maka kita menggunakan rumus yang pertama, yaitu sigma kecil atau standar deviasi sama dengan akar sigma X min rata-rata kuadrat diper N. Atau kalau kita menggunakan data sampel, kita menggunakan rumus yang kedua. Nah, untuk perbedaan rumus pertama dan rumus kedua ini hanya pada N dan N-1-nya saja. Nah, kita lanjut langsung menuju soalnya. Yaitu seorang quality control engineer menguji 5 sampel beton dengan hasil 24, 28, 25, 22, 26 megapascal atau MPa. Standar mutu proyek mensyaratkan kekuatan beton minimal harus 22 megapascal. Berdasarkan data sampel ini, berapa estimasi peluang bahwa beton yang akan selanjutnya akan gagal atau memiliki kekuatan di bawah 22 megapascal. Oke, kita lanjut langsung ke pembahasan saja. Nah, untuk diketahuinya kita mengetahui bahwa data pengujian dalam satuan MPa tadi yaitu 24, 28, 25, 22 dan 26 dengan jumlah data yaitu 5 sampel betonnya tadi, dan standar minimal yaitu 22 megapascal. Oke. Nah, sebelum kita menghitung peluangnya tadi, berapa persentase produk kita itu berada di bawah standar. Nah, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah mencari rata-rata atau min. Untuk rata-rata sendiri memiliki rumus rata-rata sama dengan sigma X diper N. X ini adalah itu jumlah data yang kita miliki tadi, data-data yang kita miliki, dan N ini adalah jumlah data atau sampel. Ya, X tadi berupa nilai atau berapa nilai yang kita dapat dari pengujian tadi atau nilai dari data kita tadi, sedangkan N adalah jumlah datanya. Nah, untuk mencari rata-rata tinggal kita masukkan tadi, yaitu 24, 28 dan seterusnya tadi, yaitu hasil dari pengujiannya diper dengan jumlah data, yaitu kita menguji 5 beton, jadi kita mempunyai 5 data. Oke, untuk penghitungan rata-rata kita mendapatkan nilai yaitu rata-rata 25.
kita lanjut ke simpangan baku. Nah, setelah kita tahu gitu, kita sudah menemukan rata-ratanya, kita akan lanjut untuk mencari simpangan bakunya, yaitu rumus simpangan baku sigma kecil atau simpangan baku sama dengan akar sigma x min rata-rata rata-rata kuadrat di per n min 1. Nah, kenapa sih kita menggunakan n min 1 ini? Karena data yang kita punya itu berupa data sampel, bukan data populasi, sehingga kita menggunakan rumus n min 1. Nah, tinggal kita masukin saja nilai-nilai yang kita peroleh tadi, yaitu data pengujian dan rata-rata yang sudah kita hitung tadi. Tinggal kita masukin sigma kecil atau standar deviasi sama dengan akar 24 di min 25 kuadrat tambah 28 min 25 kuadrat tambah 25 min 25 kuadrat dan seterusnya di per 5 min 1. Nah, standar deviasi sama dengan akar 20 per 4 sama dengan 2,24. Nah, setelah kita menemukan nilai standar deviasi ini, selanjutnya kita perlu untuk menghitung z-score-nya, yaitu z-score sama dengan x min u x min mu di per standar deviasi. Nah, x-nya tadi adalah standar minimum atau minimal beton yang dapat diterima dari perusahaan tadi, yaitu 22 megapascal, dikurang dengan mu atau rata-rata, yaitu 25 diper dengan standar deviasi 2,24. Z atau z-score adalah sama dengan min 1 diper 339, min 1,339. Ini kemudian kita perlu mengubahnya menjadi persentase dengan cara kita melihat ke tabel Z atau dengan kalkulator z-score gitu. Nah, setelah kita menghitung z-score-nya tadi di dalam kalkulator z-score atau melihatnya melalui tabel Z, kemudian kita mengetahui nilai atau peluang dari kegagalan produksi kita, yaitu sebanyak 9,02%. Nah, kesimpulannya, dengan z-score ini kita dapat mengukur risiko peluang bahwa beton kita gagal memenuhi syarat minimum adalah sebesar 9,02%. Sebagai seorang insinyur sipil, ini adalah data yang kita butuhkan untuk mengambil keputusan. Risiko sebesar 9% ini bisa kita sampaikan pada manajer proyek, atau kita dapat memberikan rekomendasi gitu bahwa produksi dapat tetap dilanjutkan, namun dengan catatan bahwa pengawasan mutu harus diperketat. Supaya memastikan konsistensi pada produksi selanjutnya atau batch selanjutnya. Yang dari saya,